Assalamualaikum semuanya. Berhubung tadi aku sedang membaca tentang materi kondisi politik dan kondisi ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, gimana kalau kali ini kita membahas tentang Kabinet Wilopo. Sebelum memaparkannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gitanda Sahira dari kelas 12 IPA 1, absen 15. Saya akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo. Sebelumnya, apa sih Kabinet Wilopo itu? Nah, Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang didirikan setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet yang diketuai oleh Wilopo ini bertugas pada periode 3 April tahun 1952 sampai 3 Juni 1953. Wilopo adalah seorang Perdana Menteri ketujuh. Nah, apa sih latar belakang terbentuknya Kabinet Wilopo ini? Nah, Kabinet Wilopo terbentuk didasari atas pembubaran Kabinet Sukiman sampai Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini merupakan kabinet second, yang artinya diisi oleh para tokoh yang ahli di bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu saja. Nah, pada masa Kabinet Wilopo bertugas, Wilopo merumuskan 6 program kerja. Yang pertama, organisasi negara memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu melaksanakan pemilihan umum untuk dewan-dewan daerah dan konstituante. Yang dua, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Yang ketiga, menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. Yang kedua, ada kemakmuran, terdapat 2 poin. Yang pertama, melanjutkan usaha perubahan agrarian. Yang kedua, memajukan kehidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama di bahan makanan rakyat. Yang ketiga ada keamanan, yaitu menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi segala masalah keamanan. Yang keempat ada perburuhan, yaitu memperlengkap perundang-undangan para buruh untuk meninggikan derajatnya para buruh, guna memperlancar proses produksi nasional. Yang kelima, ada pendidikan dan pengajaran. Poinnya itu mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 6. Ada luar negeri, yaitu poinnya yang pertama ada mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita sebagai kekeluargaan bangsa-bangsa. Poin kedua yaitu menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar Uni Statut. Poin ketiga yang terakhir, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Nah, itu semua adalah program kerja pada masa Kabinet Wilopo. Semoga bisa mengerti ya. Nah, berikut ini adalah faktor yang membuat Kabinet Wilopo bubar. Yang pertama itu munculnya sentimen kedaerahan yang mana timbul karena ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah. Faktor kedua yaitu adanya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa yang harus segera diselesaikan. Faktor yang ketiga, karena Kabinet Wilopo dianggap bersalah terhadap penyelenggaraan penyelesaian tanah perkebunan di Sumatera Utara milik modal asing atau yang biasa disebut peristiwa Tanjung Morawa.